Lo pernah ngerasa kayak semua orang jalan cepat, karirnya maju, hidupnya berubah, tapi hidup lo kayak jalan di tempat. Kayak apapun yang lo lakukan hasilnya lambat, bahkan kadang nggak berubah sama sekali. Tenang, bukan cuma lo. Dan ada alasan psikologis yang jelas di balik itu. Dan yang sering orang nggak sadar adalah hidup terasa lambat bukan karena lo kurang usaha, tapi karena ada sesuatu yang lebih dalam terjadi di otak lo. Dalam psikologi, ada konsep bernama subjective time perception, cara otak kita memproses waktu. Hidup terasa cepat ketika otak lo terus dapat stimulus baru, tantangan baru, pengalaman baru. Tapi ketika hari-hari lo isinya rutinitas yang sama, lingkungan yang sama, kegiatan yang sama, otak berhenti merekam hal-hal baru. Akhirnya muncul perasaan, gue udah lama jalan, tapi kayak nggak kemana-mana. Masalahnya bukan hidup lo yang lambat, otak lo lagi autopilot. Kalau persepsi waktu udah kacau, efeknya menjalar ke banyak hal. Dan ini beberapa faktor psikologis yang diam-diam bikin hidup lo berasa jalan pelan. 1. Decision fatigue. Keputusan kecil yang numpuk bikin otak burnout sebelum lo mulai hal penting. Hari berlalu, tapi pencapaian kosong. 2. Emotional overwhelm. Kecemasan, takut gagal, minder. Semua bikin lo stuck. Otak sibuk menghindari stres, bukan bergerak maju. 3. Low dopamine lifestyle. Scrolling, rebahan, konten instan, semua memberi reward cepat tanpa usaha. Tapi itu bikin lo kehilangan tenaga buat hal penting. 4. Identity drift. Tanpa arah jelas mau jadi siapa, setiap langkah terasa kosong. Dan kekosongan selalu terasa lambat. Dampaknya bukan cuma di pikiran. Biasanya beberapa tanda ini muncul ketika otak lo mulai melambat. Bangun pagi dengan perasaan kosong, hari cepat berlalu tapi nggak ada isinya, ngerasa sibuk tapi sebenarnya cuma lelah mental, punya mimpi tapi semuanya terasa jauh, merasa waktu cepat buat orang lain tapi lambat buat lo. Kalau 3 atau lebih dari tanda ini relate di hidup lo, berarti lo lagi masuk fase stagnan. Karena keluar dari mode lambat. Kabar baiknya, kondisi ini bisa diubah. Lo nggak perlu langkah besar, cukup perubahan kecil yang konsisten. 1. Ganti lingkungan mikro. Ubah hal sederhana, meja kerja, rute jalan, cara nyata tugas. Otak langsung dapat stimulus baru. 2. Simple progress tracking. Tulis 3 hal yang lo kerjakan hari itu, sekecil apapun. Otak butuh bukti bahwa lo bergerak. 3. Tantangan 5 menit, bukan tugas besar. Cukup baca 1 halaman, push up 10 kali, buka laptop dan ngetik 1 paragraf. Ini memberi sinyal ke otak, gue maju hari ini. 4. Atur ulang identitas. Tanya diri lo, dalam 1 tahun, gue mau jadi siapa? Identitas yang jelas bikin keputusan lo lebih ringan. 5. Kurangi reward instan. Atur pola sederhana. Sosmed hanya setelah kerja 20 menit, video hiburan setelah 1 tugas selesai. Ini bikin dopamin kembali responsif terhadap hal produktif. Dan ketika lo mulai melakukan langkah-langkah kecil tadi, ada hal penting yang perlu lo ingat. Hidup lo bukan lambat. Otak lo cuma butuh di reset. Begitu lo mulai ngasih stimulus baru, arah baru, dan tantangan kecil, lo bakal ngerasain lagi sesuatu yang udah lama hilang, rasa maju. Dan dari situ, kecepatan hidup lo berubah total. Karena hidup bukan tentang seberapa cepat lo jalan, tapi tentang sadar bahwa setiap hari lo memang lagi bergerak. Dan jangan lupa like dan subscribe